Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan salah seorang waliullah yang memiliki gelar Sultanul Aulia, yaitu raja dari seluruh para wali. Hal tersebut termaktub dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, karya dari Habib Ali Hasan Baharun yang merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab tersebut berisi tentang wejangan-wejangan para ulama, wali, habaib, dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat memperoleh gelar tersebut. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seseorang berpangkat wali, Al-Ghuts. Rumah wali tersebut cukup jauh dari keramaian kota, atau mungkin juga lebih tepatnya bisa dikatakan tempat yang terpelosok. Akan tetapi keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh, dan sudah menjadi barang pasti kunjungan mereka tak lepas dari maksud serta tujuan. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya, Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saqo. "Hei Saqo, kamu mau ngapain bertemu wali itu?" Kemudian Ibnu Saqo menjawab, "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Karena aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya. "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," tuturnya. Pada hakikatnya, tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Qadir, kamu mau ngapain? Atau mengajukan pertanyaan seperti apa? Apakah ada hal lain?" Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawabnya. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Loh, terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami?" "Saya itu gak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan saja dan mengharapkan berkah darinya. Itu saja sudah cukup kok. Karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas Syekh Abdul Qadir Jailani berkata. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan kerendahan diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika kita memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat dari orang lain. Sementara orang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan juga lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah, bukan karena kegagahan atau kehebatannya. Kemudian, sesampainya di kediaman Wali Al-Ghuts, mereka mengetuk pintu rumahnya. Tetapi, sang wali tak kunjung membuka pintu. Malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian, wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saqo?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saqo. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Saqo dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban dari Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf atau membaca lewat batin mereka berdua dengan keramahannya. "Hai Ibnu Saqo, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu.
Dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu. Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Al-Ghaus hanya memandang sekujur tubuhnya dan tak lama kemudian ia berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu kesini hanya ingin berkah dariku. Dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata kepadaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku." Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Saqo dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama-ulama hebat dari Nasrani. Namun dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seseorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Kemudian hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan Wali Al-Ghaus bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya dan juga benar. Ia telah menggadaikan agamanya dengan cintanya kepada seorang gadis beragama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Ghaus. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan makom atau tempat tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Ghaus, "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali." Dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, "Sami'na wa ata'na." Nah, di sini ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, sebab di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, mengingat ilmu itu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Sebagaimana perkataan Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, "Al-adab qabla al-ilmi." Adab lebih didahulukan daripada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.